cicil selama ini dikenal lewat pembiayaan pendidikan mahasiswa. Pak Ivan, apa yang akhirnya mendorong perusahaan untuk memperluas fokus ke sektor pembiayaan produktif? Silakan Pak Ivan. Thank you. Jadi mungkin untuk memulai, sebenarnya saya mau menginformasikan bahwa pembiayaan di sektor pendidikan itu juga termasuk dalam sektor pembiayaan di sektor produktif. Dan untuk memulainya, Cicil berdiri sejak tahun 2016, memang betul pembiayaannya full ke sektor pendidikan. Dan semua berjalan lancar, namun sewaktu pandemi COVID, memang tentunya pasti berdampak ya terhadap pembiayaan di Cicil, terutama di bagian pemberi dana. Dan juga memang pada saat itu masih belum banyak pemberi dana yang memiliki risk appetite untuk membiayai di sektor pendidikan. Dan juga karena itu pada saat itu Cicil sangat bergantung pada pendana dari debt venture fund asing. Dan sayangnya banyak venture fund asing yang menarik pendanaannya bukan karena portfolio dari Cicil, tapi lebih karena memang kondisi makroekonomi global pada saat itu. Kemudian sudah pastinya memang peran P2P tentu untuk menyeimbangkan antara demand dari penerima dana dan pemberi dana juga ya. Jadi Cicil mencoba untuk berinovasi, untuk mengembangkan produknya agar bisa memenuhi risk appetite dari para lender nih, dengan cara mendiversifikasi ke pembiayaan pendidikan dengan cara B2B. Dan pada saat itu Cicil menjalin juga kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia untuk melengkapi pembiayaan pelengkapan infrastruktur belajar secara online. Kemudian dari situlah Cicil memulai untuk mengembangkan layanannya ke pembiayaan di sektor industri yang lainnya. Dengan pertimbangan juga untuk memenuhi risk appetite dari kebanyakan pemberi dana yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu ya yang terjadi yang akhirnya membuat keputusan atau profil atau portofolio dari Cicil itu sendiri seperti sekarang. Nah kan kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah atau sebenarnya potensi berkaitan dengan peer-to-peer lending ini sangat besar di Indonesia. Tadi sudah saya bacakan datanya dan pemerintah juga di sisi lain terus mendorong bahwa akses keuangan ini harus dipastikan untuk tetap produktif. Pertanyaan saya, apa segmen utama dari kredit produktif dari Cicil saat ini? Silakan Pak Ivan. Oke, jadi untuk di Cicil saat ini kita tuh memiliki dua produk, yaitu supply chain financing dan ecosystem financing, di mana PO dan invoice itu menjadi underlying pendanaan kepada kami. Kemudian untuk bagian segmen industri, saat ini cukup merata ya di Cicil dan terdiri dari beberapa sektor. Mungkin sebagai contohnya saat ini kami melakukan pembiayaan ke beberapa supplier-supplier yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kemudian kami juga ada melakukan pembiayaan atas inventory kepada para dealer-dealer otomotif. Kemudian tentunya ada beberapa perusahaan FMCG juga yang kami biayai. Oke, seberapa besar kontribusi pembiayaan produktif terhadap total portofolio Cicil sejauh ini dan bagaimana kira-kira target pertumbuhannya di tahun 2026? Karena kita juga tahu bahwa pemerintah juga terus mendorong masing-masing perusahaan peer-to-peer lending gitu untuk tetap terus meningkatkan portofolionya di produktif bukan di konsumtif lagi. Oke, untuk portfolio Cicil saat ini itu terdiri 100% pembiayaannya ke sektor produktif. Kemudian terkait dengan target hingga tahun 2026 ya. Memang saat ini kami sedang dalam proses untuk menetapkan target dan business plan untuk tahun 2026. Dan tentunya pasti kami akan terus meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan dalam hal ini kami percaya bahwa ada pedoman di mana kami lebih prefer untuk menjaga kualitas dari dari penyaluran pembiayaan kami ini dibandingkan dengan hanya berfokus pada besar tingkatan dari penyaluran pembiayaan tersebut. Oke. Baik, ini kan juga sudah disebutkan juga oleh pemerintah menjadi salah satu concern berkaitan dengan mitigasi risiko atau kalau dalam konteks masyarakat lebih dikenal dengan istilah gagal bayar begitu ya. Dan ini yang harus ditekan terus. Kalau dari Cicil sendiri bagaimana memastikan bahwa pembiayaan produktif ini tetap aman
Karena ya itu tadi kan untuk mendorong multiplier effect secara ekonomi, tapi di sisi lain juga kita tetap harus menjaga bahwa gagal bayar ini jangan sampai terjadi begitu, jangan sampai melewati batas yang ditetapkan oleh OJK yaitu di level 5%, betul ya? Yes, betul. Oke, kalau kita bicara tentang resiko, tentunya di semua bisnis pasti ada yang namanya resiko ya. Betul. Tapi kami percaya di Cicil bahwa resiko itu tuh bukan untuk dihindari, tapi untuk kami kelola dengan baik. Dan bagaimana sih cara kami untuk mengelolanya? Itu kami bagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama, itu yaitu sebelum kami melakukan pencairan atau disbursement kepada calon penerima dana kami. Kami ada melakukan prosedur know your customer, kemudian sudah pastinya kami akan melakukan analisa kredit secara ketat ya. Dan kami pun juga melakukan background checking, site visit kepada seluruh calon penerima dana kami. Kemudian kami pun juga melakukan verifikasi atas PO maupun invoice yang dari para pemberi kerja atas invoice atau PO yang digunakan sebagai underlying credit yang diberikan kepada kami nih. Oke. Jadi kan dari situ kami jadi bisa memastikan kebenaran dan statusnya atas pembayaran invoice-nya gimana nih gitu. Kemudian dari kesempatan itu pun kami juga akan melakukan site visit, bukan hanya kepada penerima kerja tapi kan juga bisa ke siapa nih pemberi kerjanya dan kita bisa menganalisa juga. Jadi bagaimana sih hubungan antara si pemberi kerja dan penerima dana ini, sudah berapa lama atau berapa kali sih sudah melakukan kerjasama ini. Oke, untuk memastikan sustainable begitu ya. Yes, kemudian tahap kedua ya, di bagian setelah kami melakukan disbursement atau pencairan. Tentunya kami pasti akan melakukan monitoring terhadap kondisi bisnis dari si penerima dana kami ini nih secara berkala. Kemudian kami juga mau melakukan monitoring atas kelancaran dari pembayaran kembali bagi para pemberi dana yang menyalurkan pembiayaan tersebut. Dan kami pun dalam hal melakukan penagihan pun juga harus melakukannya dengan cara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik penagihan yang berlaku. Dan bila mana di tahap ketiga ya, bila mana ada terjadinya gagal bayar maupun keterlambatan bayar, kami dari Cicil berkomitmen untuk melakukan mediasi dengan para penerima dana dan juga para pemberi dananya secara transparan. Dan tentunya kami akan melakukan tindakan yang tegas terhadap para penerima dana yang tidak berkomitmen untuk melakukan pembayaran kembali kepada kami. Oke. Dan sebagai manajemen risiko tambahan, saat ini kami di Cicil memfasilitasi pembiayaan berbasis agunan, di mana agunan tersebut bisa dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, inventory, maupun surat berharga. Oke.